Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi fluida dinamis, khususnya penerapan azas kontinuitas dan Bernoulli yang kedua, yaitu gaya angkat sayap pada pesawat terbang. Materi fisika kelas 11. Gaya angkat sayap pada pesawat terbang. Jika ini adalah gambar dari sayap sebuah pesawat, besaran dasar fisika yang ada pada bagian atas pesawat itu ada kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat itu kita lambangkan dengan VA, dan juga mempunyai tekanan udara bagian atas pesawat yang kita lambangkan dengan PA. Begitu juga bagian bawah dari sayap pesawat tersebut, dia juga mempunyai kecepatan udara luar bagian bawah dari pesawat itu yang kita lambangkan dengan VB, dan juga mempunyai tekanan udara pada bagian bawah pesawat yang kita lambangkan dengan PB. Pesawat dapat mengudara karena adanya perbedaan aliran udara di atas dan di bawah pesawat tersebut. Jadi, syarat pesawat itu bisa naik ke atas atau bisa turun ke bawah jika terjadi perbedaan tekanan udara itu. Apa syaratnya? Syarat pesawat itu bisa ke atas, tekanan udara bagian bawah harus lebih besar dari tekanan di bagian atas. Tekanan di bagian bawah ini besar sehingga pesawat itu terdorong ke atas. Maka pesawat itu naik ke atas. Bagaimana dengan V-nya? Kecepatan aliran udara di bagian bawah harus lebih kecil dari kecepatan aliran udara bagian atas. Jadi kebalikannya. Kalau syarat pesawat itu ke bawah, jika tekanan udara atas harus lebih besar dari tekanan udara bawah. Jadi tekanan bagian atas ini besar sehingga dia terdorong ke bawah, maka pesawat itu bergerak ke bawah. Bagaimana kecepatannya? Syaratnya kecepatan di bagian atas harus lebih kecil dari kecepatan di bagian bawah. Gaya angkat sayap pada pesawat terbang tersebut berlakulah persamaan Bernoulli. Apa rumus Bernoulli? Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa rumus Bernoulli itu dirumuskan dengan PA kali rho A kali G kali HA tambah setengah rho A kali VA kuadrat. Itu sama dengan PB tambah rho B kali G kali HB tambah setengah rho B kali VB kuadrat. Karena sayap pesawat itu tipis sekali, sehingga HA sama dengan HB. Berarti HA sama HB sama. Kalau dia berada di ruas yang sama, maka bisa kita hilangkan. Kemudian rho A sama rho B itu sama. Massa jenis bagian atas sama massa jenis bagian bawah pesawat itu juga sama-sama udara, maka rho-nya itu sama. Maka ini bisa habis. Ini habis, ini juga habis. Apa tinggal? Maka tinggallah PA kurang PB sama dengan setengah rho VA kuadrat kurang setengah rho VB kuadrat. Setengah rho-nya kita keluarkan, jadi tinggallah VA kuadrat kurang VB kuadrat. Kemarin kita sudah belajar bahwa tekanan itu dirumuskan dengan apa? Ya, F per A, atau perubahan tekanan itu dirumuskan dengan F per A. Kalau begitu, apa rumus F dari persamaan ini? Ya, delta P kali A. Yang P itu selalu selisihnya. Nah, PB kurang PA kali A. Sehingga PB kurang PA itu sama dengan F per A. Jadi PB kurang PA itu sama dengan F per A. Nah, A-nya kita kalikan ke sini. Jadi gaya angkat pesawat itu dapat dirumuskan dengan setengah rho kali VA kuadrat kurang VB kuadrat kali A. Di mana A itu adalah luas penampang pesawat, rho itu adalah massa jenis udaranya, VA itu adalah kecepatan aliran udara bagian atas, VB itu adalah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat. Sekarang kita lihat contoh soal pertama. Sayap pesawat terbang dirancang agar gaya angkat ke atas maksimal, seperti pada gambar.
Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan azas Bernoulli, merancang ini dibuat agar. Ini adalah soal UN tahun 2011. Soal ini menginginkan bahwa sayap pesawat ini terbang ke atas. Kita sudah belajar syarat agar sayap pesawat ini bisa ke atas adalah apa? Jika tekanan udara di bagian bawah harus lebih besar dari tekanan udara bagian atas, atau tekanan TB atau tekanan udara di bagian bawah harus lebih besar dari tekanan udara bagian atas. Nah, bagaimana dengan kecepatan aliran udaranya? Kebalikan dari tekanannya, sehingga VB-nya itu harus lebih kecil dari VA-nya. Mari kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat dulu P-nya. PB, kita syaratnya PB-nya harus lebih besar. Ini PA besar dari PB, berarti ini salah. PA kecil dari PB, bisa jadi ini. PA kecil dari PB, bisa jadi ini juga. Nah, PA besar dari PB, berarti ini salah. Ini juga salah. Sekarang kita lihat V-nya lagi. VB harus lebih kecil dari VA atau VA besar dari VB. Mungkin kemungkinan jawabannya adalah B dan C. VA besar dari VB, betulkah ini? Iya. Nah, maka jawabannya adalah B. Karena kalau kita mau mengangkat pesawat itu ke atas, maka syaratnya tekanan udara bagian bawah harus lebih besar dari tekanan udara bagian atas. Tetapi kecepatan aliran udara di bagian bawah harus lebih kecil dari tekanan udara bagian atas. Sekarang kita lihat contoh soal kedua. Sebuah pesawat dilengkapi dengan dua buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Luas itu arti dilambangkan dengan apa? Ya, A. 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap, kelajuan udara dilambangkan dengan V. Bagian atas A adalah 250 meter per sekon dan kelajuan udara bagian bawah sayap adalah 200. Kelajuan dilambangkan V, bagian bawah dilambangkan dengan B. 200 meter per sekon. Tentukan gaya angkat pada pesawat. Gaya angkat, gaya dilambangkan dengan F. Jadi yang ditanya adalah FA. Itu berapa? Anggap kerapatan udara. Kerapatan udara ini dilambangkan dengan apa? Ya, rho. Jika diketahui rho-nya adalah 1,2 kg per meter kubik. Tadi kita sudah belajar bahwa gaya angkat pesawat itu dirumuskan dengan apa? Ya, F sama dengan setengah rho kali A kuadrat kurang B kuadrat kali A. Mari kita masukkan. Setengah, rho-nya adalah 1,2, A-nya adalah 250 kuadrat kurang 200 kuadrat kali A-nya adalah 40. Nah, kita bagi 40 bagi 2 adalah 20. 1,2 kali 20 itu dapat? Ya, 24. 252 kuadratkan itu dapat 625. Nolnya ada 2. Kurang 200 kuadrat itu adalah 40.000. Mari kita selesaikan. Berarti 24 dikali dengan 62.500 kurang 40.000 dapat berapa? Ya, 22.500. Nah, 24 kali 22.500 itu dapat berapa? Ya, 540.000. Apa satuannya? Ya, Newton. Nah, dapatlah gaya angkat pesawat itu adalah sebesar 540.000 Newton. Sekarang kita lihat contoh soal ketiga. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 1.100 kN. Gaya angkat dilambangkan dengan apa? Ya, F. FA-nya itu adalah 1.100 kN.
Ini berapa Newton? Ya, 1.100 Newton. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sebesar 80 meter per sekon. Luas penampang dilambangkan dengan A. Jika kecepatan aliran udara di bagian bawah pesawat, kecepatan dilambangkan dengan V, bagian bawah itu B, adalah 250 meter per sekon, dan massa jenis udara luar, massa jenis udara itu dilambangkan dengan Rho. Rho-nya itu adalah 1 kg per meter kubik. Yang ditanya, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat. Berarti kecepatan aliran udara dilambangkan dengan V, bagian atas adalah A. Tadi kita sudah belajar bahwa gaya angkat pesawat itu dirumuskan dengan setengah Rho kali VA kuadrat kurang VB kuadrat kali A. Mari kita masukkan. F-nya diketahui adalah 1.100.000 Newton kali setengah, Rho-nya adalah 1, VA-nya ditanya VA kuadrat kurang VB kuadrat, VB itulah 250 dikuadratkan kali A-nya itu adalah 80. Nah, kalau begitu 80 bagi 2 dapatlah 40. Nah, 40 dibagi ini, ambil 01. Nah, 110.000 dibagi 4 itu adalah 27.500. Itu sama dengan VA kuadrat kurang 250 dikuadratkan itu berapa? 6250. Apa yang kita lakukan? Berarti VA kuadrat itu berapa? VA kuadrat itu adalah 27.500 ditambah 62.500. Dapatlah 90.000. Nah, berarti VA-nya berapa? Akar dari 90.000. Akar 9 adalah 3. Berarti 300 meter per sekon. Nah, sekian saja pembahasan kita tentang gaya angkat pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.